anak saya gitu ya. Jadi setelah pulang malam itu tiba-tiba saya datang, anak saya yang kecil nangis terus. Nah, ya kata orang sih gitu, ketempelan katanya gitu. Oke, selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta, dan kali ini kita ditemani dengan Kang Didin Nurayadin. Nah, Kang Didin ini adalah seorang Ketua PPI Majalengka periode 2015-2018 ya, Kang? Yes. Nah, sekarang telah menjadi Purna Bakti dan berlanjut ke MPO. MPO itu bagaimana sih, Kang? Ya, MPO itu kan majelis pertimbangan ya, organisasi. Jadi kerjanya sih nggak terlalu ekstra gitu. Kalau misalnya para pengurus bisa ngehandle itu selama ini, kita tidak terlalu ikut campur gitu ya. Kalau ada segala sesuatu yang diminta dari pengurus ataupun kitanya agak koreksi ke teman-teman pengurus, baru kita turun. Nah, itu ya, jadi sedikit cerita atau definisi tentang MPO dan kerjanya seperti apa, seperti tadi ya, sudah dijelaskan sama Kang Didin langsung. Kang Didin ini rumah sekarang di mana, Kang? Kebetulan saya sekarang tinggal di ranahnya istri gitu ya, di daerah gunung gitu, di Indrakila. Awalnya saya di daerah Kadipaten, di Dawan, di Desa Genteng. Kali ini saya semenjak nikah, saya tinggal di Indrakila. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Udah. Anaknya ada berapa, Kang? Loro. Anaknya ada 2. Sekarang aktivitas gimana aja, Kang? Aktivitas kebetulan belum berpindah ya. Mungkin takdir saya kerjanya di lingkungan pendidikan. Ya, salah satu SMK di Kabupaten Majalengka. Nah, itu ya. Jadi sedikit perkenalan dari Kang Didin Nurayadin. Tapi Kang Didin ini punya sedikit cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman semua. Tentunya horor dan bikin penasaran ya. Langsung aja ke ceritanya, mangga Kang, silakan. Awal mula cerita itu dimulai bagaimana sih? Sebenarnya saya tidak mau menceritakan ini ya, karena jalan itu jalan saya pulang gitu ya. Tiap hari lewat situ? Tiap hari, dan kebetulan sering sekali gitu saya pulang malam gitu ya, apalagi kalau habis kegiatan anak-anak gitu ya, pulang tuh di antara jam 10 ke sana gitu. Kebetulan pada saat kejadian itu saya diteleponin terus sama istri gitu ya. Itu jam 8 gitu ya. Jam 8 udah ditelepon, saya pulang tuh jam 8 gitu ya. Kebetulan istri titip makanan, saya sempat beli makanan dulu sekitar jam 9. Nah, di jam 9 saya lewat tuh ke jalan yang seperti biasa lalui, lewat Gunung Kuning. Di situ kan ada ada situ tuh danau gitu ya. Emang ada tempat wisata, tapi emang agak-agak mistis kalau di malam hari. Siang pun mungkin kalau orang yang paham di situ tahu. Kebetulan saya kan baru lah, meskipun udah terhitung 5 tahun, saya belum terlalu hafal daerah tempat situ. Kebetulan malam itu saya nggak tahu kenapa ada orang mengarahkan jalan yang berbeda gitu ya. Yang biasanya saya melalui jalan biasa, tiba-tiba ada orang
yang mengarahkan saya suruh belok kiri, ternyata jalan itu jalan hutan gitu ya. Saya udah ragu awalnya pada saat, karena keraguan saya pas saat orang tersebut menyarankan suruh belok, dia nggak ada bahasa pengucapan, cuman pakai kode-kode gitu, suruh belok kalau ini gini, arah ke sana mungkin ya. Saya ngikutin aja gitu ya. Barangkali ada yang hajat atau buat apa gitu ya di depan sana, tapi ternyata nggak ada gitu ya. Cuman saya diarahkan ke jalan tersebut, saya nggak tahu, saya belum pernah lewat jalan tersebut gitu ya. Saya belok kiri, ternyata daerah itu luar biasa gitu ya. Saya ragu tuh ya, di pas saat beberapa meter setelah belok, saya kan pengen balik lagi gitu, memastikan orang tersebut benar mengarahkan. Tapi pada saat saya balik lagi ke belakang, ternyata orang tersebut nggak ada gitu ya. Saya ragu, semakin ragu gitu ya. Tapi pada saat saya pengen balik lagi, saya justru takut sama orang tersebut gitu ya. Takutnya jelmaan gitu ya. Mau lurus, saya nggak tahu jalan itu. Tapi dengan keyakinan saya insya Allah kita ada Allah ya yang ngelindungi saya. Saya terus saja lewat sana. Tapi kenapa ini nggak berhenti-berhenti, itu jam 9 ya. Jam 9 nggak tahu lebih berapa. Tapi pada satu jalan ada batu gede banget, gede banget gitu batu. Saya nggak tahu itu daerah angker gitu. Cuman saya nggak ada apa sih namanya, indera keenam untuk lihat hal-hal yang seperti itu. Cuman kalau rasa takut saya tinggi gitu ya. Jadi pada saat saya lewat situ, emang saya takut banget ya. Tapi pada saat lewat batu besar, nggak tahu tiba-tiba motor saya berasa berat gitu ya, berasa berat banget. Saking saya takut, saya nggak berani tengok ke belakang gitu. Saya lurus aja, udah tegap kali ya. Tapi motor nggak tahu kayak berat gitu ya. Saya mau tembus ke jalan utama itu, kata istri saya, kan dari jam 9 itu saya nyampe rumah itu jam 11. Otomatis kan 2 jam ya, melalui jalan itu. Jam 9 saya ditelepon, jam 11 saya baru datang ke rumah gitu. Maka istri saya nanya, dari mana? Saya baru cerita sama istri. Saya lewat situ, Bun, kata saya. Malah saya dimarahin sama mertua. Kenapa berani lewat situ, katanya. Orang sananya pun nggak ada yang berani, katanya. Pokoknya besok lah nanti ceritain, takut ayah sakit, katanya, takut, katanya. Dan bener gitu ya, setelah pulang dari sana, besoknya saya sakit panas gitu ya. Nyawabul alam itu mungkin rasa ketakutan saya, ataupun cek bahasa orang Sunda nama kasambat merenya. Ternyata emang ada sesuatu di sana gitu. Makanya saya takut cerita tuh. Sampai besoknya saya kan nggak masuk kantor karena sakit, sampai saya di ajian lah sama yang pintar gitu, biar saya nggak terlalu merasa berat badan saya gitu. Itu saja. Itu berarti setiap hari lewat jalan tersebut, Kang? Hampir tiap hari. Kalau misalkan setelah kejadian itu, kalau malam banget saya lebih baik mutar lewat Raja Galuh. Jadi sama sih, di sana juga ada jalan yang agak-agak menurut saya serem gitu ya, di pas tikungan yang nikung banget tuh di Pajajar ya. Di situ juga, tapi saya ngerasa nggak takutnya karena saya belum ngalamin sesuatu di sana. Cuman pas saat kalau lewat kemalaman, kalau lewat situ lagi, saya nggak berani. Berarti ada berapa jalan menuju ke rumah Kang? Sebenarnya 3. Dan nggak ada pilihan sebenarnya. Ada pilihan berarti. Seram semua. Menurut penduduk sekitar, jalan yang letter U itu ceritanya gimana sih, Kang? Aduh. Yang pernah terdengar gitu ceritanya. Ada sih, katanya ada ular apa gitu, ular yang gede gitu ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah ngalamin gitu ya. Sampai saya kalau misalkan pulang kantor atau pulang kegiatan gitu ya, kalau tengah malam saya nyewa tukang ojek sampai atas itu, minta anterin gitu. Nah itu ya teman-teman, jadi sampai segitunya ya
Jadi punya 3 jalan pulang dan ternyata setiap jalannya punya cerita masing-masing yang memang ada penunggunya di situ ya kan. Siap. Pulang kira-kira setiap harinya jam berapa kan? Paling malam ya? Saya jam 12 pernah. Jam 12. Paling seringnya jam 9, jam 8 gitu. Sendirian. Itu kalau misalkan saya ngerasa takut, saya nyewa tukang ojek. Kalau enggak ya anak-anak didik saya minta anter gitu. Kalau di rumah Akang sendiri pernah nggak kejadian? Alhamdulillah. Atau mungkin ketika lewat jalan tersebut terus kembali ke rumah dan di rumah ada rasa yang aneh gitu? Oh iya pernah. Itu ke rasanya sama anak saya gitu ya. Jadi setelah pulang malam itu tiba-tiba saya datang, anak saya yang kecil nangis terus. Ya kata orang sih gitu ketempelan katanya gitu. Tapi ya setelah dibawa ngaji, ya alhamdulillah anak saya tidur kembali. Gitu. Itu kejadian berarti waktu tahun berapa kan? Yang awal tadi diceritakan? 2 tahun kemarin ya? 2 tahun kemarin. kemarin. Berarti masih baru-baru ini ya? Masih baru. Sekarang gimana kan? Apa masih ada gitu warga sekitar yang kejadiannya sama seperti apa? Mungkin masih. Biasanya mungkin sama orang-orang yang baru ya. Saya mungkin udah beradaptasi mungkin ya. Dan saya pun gak terlalu takut kalau misalnya lewat sana. Cuman kalau setelah sekarang menceritakan kembali, ya rasa takut timbul lagi gitu. Yang sekarang dirasakan merinding apa gimana nih? Sedikit. Komo iya ada cai, ampun. Jadi memang ya kebayang terus ya? Ya kebayang terus. Pesan-pesan nih Kang untuk teman-teman di rumah kalau misalkan kita melewati jalanan sepi malam hari itu seperti apa? Ya pesannya ingat sama yang di atas deh. Ya sebisa mungkin kita baca-bacaan, baca surat-surat, biar tidak terlalu kerasa ketakutannya tidak terlalu berat gitu ya. Insya Allah gitu, yang namanya kita manusia tuh makhluk yang sangat mulia gitu ya. Ya saya juga kalau ke jalan yang begituan, yaitu triknya kita baca-bacaan, yakinkan kita bahwa kita makhluk Tuhan yang paling mulia gitu ya. Ya itu sebangsa jin mah mungkin bukan merinding. Sebangsa jin mah ya itu kan makhluk ciptaan juga ya. Cuman mereka diciptakan untuk mengganggu kita gitu ya. Jadi insya Allah kita harus berani gitu ya. Karena kita makhluk paling mulia. Sian coy, aduh. Nah ngomong-ngomong Kang Didin ini hari ini ya ulang tahun ya Kang? Oh iya. Hari ini ulang tahun Kang Didin. 21. Tanggal berapa ini Kang? 20 November. 21 November. Jadi buat teman-teman di rumah yang mau ngucapin dan mau ngirim kado, apalagi ngirim bolu ya, bisa langsung ke Nanti tukang gagas itu mah boleh ya. Instagram apa Kang? Aryadin. Aryadin Kasa ya? Yes. Nah itu nanti dicantumkan buat teman-teman di rumah yang mau follow dan wajib follow ya sebenarnya, karena ini adalah public figure ya. Public figure, banyak fansnya. Followernya cuma di atas 2000 cok. Di atas 2000. Beda dengan Kang Gagas. Di bawah. Nah itu ya. Tapi ngomong-ngomong kenapa ini training samaan gini Kang? Kita sehati kan hari ini. Oh iya. Dalam rangka ulang tahun gua coy. Oh iya, jadi merah membara. Iya, merah tuh membara. Nah gitu. Kedepannya untuk Purna Paskibraka Indonesia harapan Akang seperti apa? Karena sebentar lagi kan akan ulang tahun ya. 1 bulan setelah saya Nah itu. ulang tahunnya. Ya harapan saya Purna Paskibraka di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Majalengka ya Jawa Barat, ya semakin maju, berkarakter, semakin berjaya lah, semakin nunjukin gigi. Dalam arti kita pemuda jangan ele-elean, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ya, pandemi. Jangan terlena dengan pandemi ini. Kita harus tetap berkarya. Simbol PPI kan big ya, bersahaja, inovatif, global gitu ya. Jadi nggak hanya mencakup di
dunia paskibra atau paskibraka, tapi kita semua lini kita harus bisa masuk gitu. Nah itu ya pesan-pesan dari Kang Deden dan cerita mistisnya. Nanti kalau pulang besok atau kapan-kapan gimana nih kan? Saya minta antar sama lo. Nah itu ya. Jadi ya begitulah. Ada yang disampaikan lagi kan? Cukup. Cukup? Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini dan Kang Deden. Nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu ya kan? Dengan cerita horor selanjutnya. Kalau misalkan Akangnya berani. Jangan. Oke teman-teman di rumah yang belum subscribe ke channel Gagas Agatha, silakan sekarang juga subscribe dan tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notifikasi ke handphone kalian bisa langsung ditonton dan ada kabarnya gitu ya. Oke Kang, cukup sekian. Kami pamit undur diri dan selamat malam.